Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Rehan. Nah, jadi di depan aku ini ada motor WR155 yang udah full dimodif. Jadi ini modif generalnya adalah supermoto. Cuma di sini bedanya sama supermoto lain adalah ini pelek, aku pakai pelek yang palang. Jadi aku bakal ngejelasin mungkin dari bagian depan, dari bawah sampai ke belakang, nanti sampai ke mesinnya juga. Jadi WR-nya ini udah ya hampir 60% udah nggak original. Jadi kita dari bagian depan dulu, dari bagian bawah nih. Nah, ini peleknya ini dari R15 teman-teman. Ini R15, belakang juga sama, XSR, R15, Fiction R, MT15 itu sama semua. Ada beberapa perubahan kayak bikin bosing-bosingan, terus di sini bikin bracket untuk kaliper segala macam. Harga depan belakang ini kurang lebih harganya segini. Nah, nanti aku bakal cantumin semua link yang ada yang aku beli di e-commerce, nanti aku cantumin di description box. Jadi kalian cek aja di sana mau beli apa, kalian tinggal klik linknya, kalian tinggal beli. Karena di situ ada affiliate, jadi nanti masukin aku. Oke, ya, lanjut. Dari ban, nah ini bannya depan belakang ini pakai Batlux S22, kurang lebih waktu itu harga belinya 38 sampai 4 jutaan depan belakang. Depan itu kurang lebih 1,5, belakang itu kurang lebih 2 juta sekianan. Dan worth it banget kalau misalnya kalian supermoto mau pakai nikung, mau enak, awet si S22. Karena kalau misalnya kalian pakainya Diablo yang sport tipe 3 kalau nggak salah, itu harganya lumayan dan dia itu soft compound. Ada sih yang medium compoundnya, cuma kalau yang itu tuh Diablo, kalau nggak salah Diablo Rosso kalau nggak salah, itu bisa juga, cuma mending milih ini karena mungkin bisa dipakai nikung dan dia cenderung lebih awet juga. Nah, untuk kaliper depan ini aku pakai dari KTC yang 4 piston, harganya segini. Nah, udah gitu bracketnya sendiri itu aku bikin teman-teman, karena ini kan upside downnya udah diganti, bannya diganti, otomatis bracketnya itu kalian harus bikin. Nah, kalian bisa bikinnya ke bengkel yang mungkin dia bisa bikin plat besi, ngebubut segala macam. Ya paling ditunggulah 2-3 harian baru bisa beres gitu. Terus untuk pengereman yang belakang itu masih original, cuma di sini untuk selang remnya aku ganti sama yang TDR motif karbon, harganya segini. Itu tuh udah depan sama belakang. Nah, dari situ lanjut kita ke upside downnya ini pakai Delcavic real jam, harganya kurang lebih sekian. Terus pemasangannya gimana? Kalau untuk atas itu PNP, bagian komstir segala macam itu PNP, cuma tetap di bagian bawah kita harus nyesuaiin lagi kayak ngebubut lagi, bikin as roda segala macam lah kayak gitu. Walaupun itu pakai bawaan ban WR ya, jadi masih belum terlalu PNP. Kekurangannya ada nggak? Ada. Jadi kekurangannya ini kalau misalnya dipakai terabasan ini cukup berat dan terlalu keras bantingannya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai terabasan, langkah lebih baiknya diganti oli yang lebih encer kayak 5W semacam segitulah. Kesini ke atasnya ini ada spakbornya ini dari CRF 250 atau 450, dan ini juga ada beberapa penyesuaian. Nanti akan aku buat video tentang pasang ini di next video. Oke. Ini untuk lampu juga ini ada dua, ini cerah banget lah. Kalau misalnya yang ini ada lampu dekat dan lampu jauh, cuma aku settingnya ini semuanya lampunya nyala. Jadi kalau misalnya mau dijauhin atau deketin, tinggal di atas ke bawahin aja si lampunya secara manual gitu. Nah, untuk lampunya sendiri ini harganya segini untuk 2 pasang, itu aku recommended banget. Dan di belakangnya juga ini udah ada kipasnya. Nah, udah gitu lanjut kita ke bagian kokpit nih. Kokpitnya ini ada mulai dari stang dulu, stangnya ini dari Scarlett. Lanjut ini ke koplingnya ada Akusato, biasa harganya segini. Dapatnya lumayan murah, beli bekas juga udah banyak. Begitu di sini ada pengeremannya, tadi di bawah 4 kaliper, di sininya pakai RCB-nya yang berapa, tipe berapa aku lupa, tapi nanti aku cantumin di bawah sini. Ini harganya segini, tipenya yang ini. Di samping ini kanan kiri gripnya ini pakai Daytona yang cross series. Jadi di sini ada tulisan motor cross grip. Ini enak banget, terus dia emang meredam getaran. Sempet nyobain yang Ariete Domino, dia kurang gitu. Ini harganya segini, murah, cukup murah. Dan di sampingnya ini saklar kirinya pakai Domino, yang ininya besi, udah ada dudukan spionnya. Karena ini KTC kita, harganya segini sama Domino nih. Di sini ada voltmeter murah, harganya kurang lebih 50 sampai 100 ribuan. Ini link di bawah, harganya segitu. Ini spion sepeda sebenarnya aku pasang di sini ya pas-pasin, tapi masih bisa lihat ke belakang lah, jadi ini agak ngebantu, tapi nggak buat
tinggi di kokpit. Lanjut dari situ ke ini gas spontan, ini pakai yang KW Domino. Aku nyaranin kalau misalnya kalian mau ganti gas spontan, kalau nggak KTC originalnya aja, karena kalau ini tuh kayaknya gampang karatan gitu si dalemannya, karena ini kan agak murah gitu. Kalau yang aslinya tuh sekitaran 1 juta sampai 2 jutaan, kira aku ini ada cuma satu dan ternyata ini KW gitu. Jadi ya coba aja sampai kuatnya sampai berapa lama. Lanjut kita ke bagian belakang dulu. Ini belakang spakbor belakang ini pakai merek biasa lah, harganya segini. Itu udah sama stop lamp, jadi 3-in-1, ada lampu rem dan reheating kanan kiri. Nih knalpot, ini knalpot pakai Pro Speed. Jadi kenapa pakai Pro Speed? Jadi kemarin itu sempat pakai Norifumi Rocket 4, cuma ternyata Norifumi itu si pipanya kurang besar kalau menurut aku. Jadi aku cobain pakai Pro Speed dan ini suaranya lebih enak kalau menurut aku, lebih ngebas gitu, dan power boomnya itu lebih besar. Kalau misalnya kalian beli ada paketannya itu tuh udah dapet yang gini sama Velocity. Velocity-nya lumayan ngebantu kalau untuk akselerasi karena lebih lancar udaranya, cuma tetap filter udaranya tetap dipakai. Selanjutnya ini ada swing armnya ini dari Bipro, jadi dia itu full aluminium, cuma dia itu ada kekurangannya. Kalau misalnya yang ini karena dia itu padat dalamnya, jadi dia itu berat. Jadi kalau misalnya kita timbang, aku timbang nih ya, si originalnya sama harga beratnya itu hampir sama. Jadi kalau misalnya kalian mau pasang swing arm, aku lebih cenderung kalau misalnya untuk harian atau supermoto sih balap gitu, ini oke banget. Cuma kalau misalnya untuk harian atau misalnya mau terabasan terlalu berat, jadi kalian mending ganti ke Scarlett. Sekarang udah ada yang aluminium, harga 1.800-an, yang Lislas juga udah ada, itu harganya 1.600-an juga. Kalau untuk panjang dia nggak terlalu panjang, Lislas atau Scarlett dia 66 cm, jadi lebih cenderung lebih panjang, lebih enak dipakai buat terabasan. Jadi kalau nanjak dia nggak akan jumping. Nah terus dari situ ini rantai pakai SSS yang SHBT yang paling tinggi, yang paling kuat, karena kan ini udah bore up juga, dan si gearnya ini udah diganti sama WR3. Gearnya itu pakai ukuran 52, depan 14, ini top speed nyampe lah 140-an, di sini paling kalau di GPS 130-an. Nah terakhir ini bore up. Jadi dia ini mesinnya udah di bore up, jadi di dalamnya udah 63, kompresi kurang lebih 11,5 cukup lah karena bawaan motor WR 11,6. TB-nya throttle body-nya diganti sama ukuran 34, pakai banana juga, sama ECU udah pasti diganti, cuma noken asnya itu antara T1 atau T2 aku lupa. Kurang lebih harga sama pasang tuh segini nih. Ini pasangnya kalau kalian di Bandung, Cimahi atau sekitarannya, kalian bisa ke Bacip Moto. Itu aku recommended banget karena dia alatnya komplit, walaupun emang pemasangannya ya cukup agak lama gitu karena emang penuh banget. Jadi ya kalian harus sabar gitu kalau untuk bore up. Nah cuma ada kekurangannya bore up, jadi kadang nih suka ada ngebul-ngebul dikitnya, itu antara bensin atau oli nggak tahu ya, cuma agak sering ngebul aja kalau awalan. Nanti sambil jalan aku bakal tes sound, kan nyesek ya kalau udah nonton video ini tapi nggak tes sound habis ini. Jadi kalian tonton aja sedikit, oke? Untuk dekal sebenarnya kalian bisa milih di mana aja, cuma ini kebetulan aku pakai dekalnya yang agak tebel, harganya kurang lebih 1,3-an, udah sama pasang. Ya cukup worth it, cuma memang lemnya suka agak mengerucut gitu, tapi oke lah, nggak ada yang ngelupas, dan ini kuat gitu. Ada sempat satu lagi motor WR satu lagi itu dipakai terabasan masih kuat sampai sekarang gitu. Jadi segitu aja, semoga ini bermanfaat buat kalian, bisa jadi referensi buat kalian juga untuk modif motor. Semoga sehat selalu, lancar puasanya, dan nanti hati-hati kalau mudik, safety riding, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.